Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab dasar metode numerik. Persoalan yang melibatkan matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti bidang fisika, kimia, ekonomi, teknik sivil, teknik mesin, elektro, pertanian, dan sebagainya. Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak idealis alias rumit. Model matematika rumit ini ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik atau yang sudah umum untuk mendapatkan solusi sejatinya atau exact solution. Yang maksud dengan metode analitik, metode yang penyelesaian model matematika dengan rumus aljabar yang sudah baku atau yang lazim. Bila metode analitik tidak dapat diterapkan lagi, maka solusi persoalannya masih bisa cari dengan metode numerik. Jadi metode numerik ini adalah penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Dalam metode numerik ini dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak dan prosesnya berulang, sehingga dalam prakteknya perlu bantuan komputer untuk menyelesaikan hitungan tersebut. Tanpa bantuan komputer, metode numerik tidak banyak memberikan manfaat. Perbedaan utama antara metode numerik dengan metode analitik terletak pada dua hal. Pertama, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka, bandingkan dengan metode analitik yang biasanya menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik yang selanjutnya fungsi matematik tersebut dapat dievaluasi dan menghasilkan nilai bentuk angka. Keduanya dengan metode numerik, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau solusi pendekatan. Namun solusi hampiran dapat dibuat sehingga sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi metodenya ini, metode numerik ini adalah hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Iterasi. Jadi dalam metode numerik kita menggunakan iterasi atau pengulangan. Di dalam matematika, iterasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang atau pengulangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematik. Pengulangan itu dilakukan karena terjadinya perhitungan galat atau error yang dilakukan pengulangan terus-menerus untuk meminimalisasi error yang terjadi yang didapat dari variabel solusi dan mendekati nilai yang diinginkan. Untuk metode iterasi ini ada beberapa metode, yaitu metode bisection, metode fast expansion, dan metode Newton-Raphson. Dalam pertemuan hari ini kita hanya akan membahas dua metode, yaitu metode bisection dan metode Newton-Raphson. Kesalahan error. Penyelesaian secara numerik suatu permasalahan matematik hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilainya. Berarti nanti terdapat kesalahan dalam penilaian. Biasanya kita simbolkan dengan epsilon, ini tandanya ya, epsilon, atau kita sebut kadang-kadang tandanya E kecil ya, kalau enggak ini, kalau enggak E kecil. Jadi ada tiga macam kesalahan. Pertama kesalahan bawaan, kemudian ada kesalahan pembulatan, dan ketiga adalah kesalahan pemotongan. Jadi nanti kesalahan bawaan itu kesalahan dari nilai data. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kekurangan pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kemudian kesalahan pembulatan terjadi kita tidak diperhitungkan berapa angka terakhir dari suatu bilangan. Kesalahan ini terjadi apabila bilangan perkiraan yang digunakan untuk menggantikan bilangan eksak. Suatu bilangan dibulatkan pada posisi Kn dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Sedangkan angka posisi Kn tersebut tidak berubah atau tidak dinaikkan atau dikit. Contohnya ini ya. Ini 4673 ini didapat dibulatkan menjadi 46743.000 ya. Ini contoh kesalahannya dalam pembulatan. Contoh seperti ini 3,1415626 dapat dibulatkan menjadi 3,14. Jadi mungkin berarti ini ada kesalahan yang sedikit ya. Jadi ini perubahannya 0, berapa nih perbedaannya. Jadi ini merupakan bentuk errornya.
Beberapa aturan pembulatan bilangan sampai n angka yang berarti dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari angka Kn tersebut. Jika bilangan jika bilangan dibuang kurang dari setengah satuan dari bilangan Kn, maka angka Kn tetap tidak berubah. Ya, contohnya ini kita mengambil 2 desimal angka 29,6324 dibulangkan menjadi 29,63. Kemudian 2, jika bilangan dibuang lebih dari setengah, ini kalau ini kurang dari setengah nih, 2 kan kurang dari 5 ya, jadi kita bulatkan jadi 6,3. Kemudian kalau ini yang lebih dari setengah, contohnya 81,9773, ini 7 lebih besar dari 0,5 dari 5, maka ini kita bulatkan menjadi 98, 81,98. Jika bilangan buat tepat setengah satuan dari bilangan Kn, maka angka yang Kn tetap tidak berubah jika angka yang Kn tersebut adalah genap, dan dinaikkan 1 digit jika angka Kn tersebut ganjil, sehingga angka yang Kn akan selalu genap. Contohnya ini. Ya, ini kita bulatkan dia 46,35 dibulatkan menjadi 46,4. Kalau dia tepat angka 5 ya. 48,45 kita bulatkan menjadi 48,4, dia tetap ya. Kemudian kesalahan pemotongan, jadi terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Sebagai contoh, suatu proses yang tak berhingga diganti dengan proses, contohnya seperti ini. Eksponensial pangkat X itu akan sama dengan 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X 4 per 4 faktorial tambah seterusnya. Tetapi kita membuatnya, kita potong. Jadi seperti ini, hanya sampai sini, itu merupakan disebut dengan kesalahan pemotongan. Sistem persamaan aljabar dapat diurutkan seperti bawah ini. Jadi nanti ini akar-akar persamaan. Persamaan aljabar, satu persamaan, nanti dia adalah linear dan non-linear. Kemudian nanti persamaannya transendental dan persamaan polinomial. Kemudian kalau multi persamaan itu nanti ada linear dan non-linear. Bentuk persamaan transendental misalnya sin X, cos X itu trigonometri ya. Kemudian ada eksponen pangkat X, kemudian log X. Sedangkan bentuk persamaan polinomial itu bentuknya nanti ada pemangkatan ya sampai pangkat N. Seperti ini. Bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk ini itu mudah dicari akar-akar persamaannya ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan untuk polinomial derajat 3 atau 4 rumusnya sangat kompleks ya, jarang sekali digunakan. Sedangkan untuk persamaan dengan derajatnya lebih tinggi, tidak ada rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Misalnya X-nya nanti pangkat 7, 8, itu sudah susah kita mencari akar-akar persamaannya. Ya. Jadi ini kalau pangkatnya udah besar, itu nanti kita menggunakan metode numerik ini. Contohnya seperti ini ya. X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah 2X tambah 20. Ini sudah susah kita menggunakan rumusan matematika. Seperti penyelesaian persamaan kuadrat atau persamaan linear. Sudah susah kita menentukan akarnya. Kemudian seperti ini juga persamaan eksponen pangkat X kurang 3X sama dengan 0. Ini juga sudah susah kita menentukannya. Kemudian 3X kurang sin X kurang eksponensial X. Ini gabungan ya antara ini bentuk persamaan transendental ya. Jadi bentuk-bentuk persamaan ini nanti bisa kita lakukan dengan metode numerik, itu dengan melakukan iterasi sehingga kita memperolehkan nilai yang akar-akar dari persamaan untuk yang mendekati. Ada beberapa metode yang digunakan, bisection method pertama, kedua regula Halsey method, kemudian 3 Newton method, 4 secant method, 5 direct method. Nanti kita hanya membahas 2 saja ya, bisection method dan Newton method.
Pertama, bisection method atau metode setengah interval. Metode setengah interval merupakan metode paling mudah dan sederhana dibandingkan metode lainnya. Adapun sifat dari metode ini, pertama, satu, konvergensi lambat, dua, caranya mudah, dan tiga, tidak dapat digunakan mencari akar imaginer, empat, hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Jadi kita hanya bisa menentukan satu akarnya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya saat persamaan misalnya kuadratik ya, itu ada dua nilai akar ya, atau nilai X-nya nanti ada dua kalau dia kuadrat. Tapi kalau dalam metode bisection method, dalam metode numerik ini, kita hanya memperoleh nilai 1X saja. Jadi metodenya ini adalah kita membentuk suatu grafik ini seperti ini nanti ya. Kita menentukan XN, kemudian XN plus 1, kemudian XT, di mana XT ini adalah rata-rata atau XN tambah XN tambah 1/2 nanti XT-nya. Kita tentukan fungsinya sesuai dengan bentuk persamaannya, kita substitusikan nilainya ke F(x)-nya, kita peroleh nanti grafiknya seperti apa. Ini langkah-langkah perhitungan bisection method. Pertama, tentukan sembarangan titik XN dan XN tambah 1. Kemudian hitung nilai fungsinya yaitu Fxn dan Fxn tambah 1. Di mana nanti yang kedua, kita harus mencek apakah Fxn ini keduanya kecil dari 0. Ya. Kalau artinya bahwa antara hasil fungsi ini keduanya antara Fxn dan Fxn tambah 1 itu berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif nilainya nantinya. Kalau dia kecil dari 0. Kemudian hitung nilai Xt. Jadi pertama kita harus tentukan dulu bahwa nanti Fxn dan Fxn tambah 1 itu harus berbeda dulu nilainya. Maksudnya tandanya harus ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Jadi untuk menentukan sembarang X ini kita cobakan. Mana Xn dan Xn tambah 1 ini nilainya hanya selisih 1 ya. Selisih 1. Kemudian kita hitung nilai Xt, yaitu Xt-nya adalah Xn tambah Xn tambah 1/2. Kemudian kita dari Xt ini kita masukkan lagi ke fungsi awal kita jadi Fxt. Kemudian cek lagi mana apakah dia kecil dari 0. Jika ya, maka nilai Xn tambah 1 yang baru adalah Xt ya. Jadi Xn-nya tetap ya, Xn tambah 1-nya yang baru adalah nilai Xt-nya. Sedangkan jika tidak, maka nanti Xn yang baru adalah nilai Xt, sedangkan nilai Xn tambah 1-nya tetap. Kemudian cek apakah nanti sampai kita lakukan apakah fungsi Fxt ini kecil sama dengan errornya. Maksudnya mutlak ya. Misalnya Fxt ini positif atau negatif. Kalau dia mutlak berarti kita jadikan dia kalau negatif jadi positif, kalau positif tetap positif ya. Kecil sama dengan errornya. Di mana error ini kesalahan merupakan bilangan kecil yang ditentukan oleh user atau pengguna. Jadi kita tentukan dulu sebelum kita melakukan iterasi ini atau metode bisection ini. Kemudian kita lihat jika ini lebih kecil maka Xt ini adalah salah satu akar dari persamaan. Kalau dia besar, maka proses akan berulang ke langkah 3. Demikian seterusnya sampai nilai kita peroleh mutlak Xt ini kecil sama dengan errornya. Biar lebih mudah, misalnya kita punya soal seperti ini. Ini udah pangkat 3 atau persamaan kubik ya. Pertama kita tentukan epsilonnya. Jadi kalau soalnya kita menentukan bahwa errornya itu 0,001. Semakin kecil error, semakin bagus model akarnya nanti, semakin tepat ya. Jadi sebenarnya ini ada 3 akar ya, tetapi kalau dengan metode numerik kita hanya memperoleh 1 akar yang untuk menyelesaikan persamaan ini model fungsi ini. Jadi pertama kita tentukan sembarang angka ya, Xn dan Xn tambah 1. Berarti selisihnya hanya 1 ya.
Kalau satu kita tentukan satu, berarti yang satunya lagi xn tambah satunya 2. Kalau misalnya xn-nya kita bikin 2, maka xn tambah satunya jadi 3. Gitu ya, sembarangan nilai. Tapi kita harus lihat juga, ininya juga kita cobakan dulu cari fungsi fxn-nya dan fxn tambah 1. Ini salah ya. Ini fxn tambah 1. Ini lupa Ibu merubahnya ya. Jadi ini harus tambah 1 nih ya. Kita ini kan substitusi ke misalnya xn tambah 1 kita substitusikan persamaan ini jadinya 1/3 tambah 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ya dikurang 3. Ini jadi 1 tambah 1 dikurang 3 dikurang 3. Hasilnya adalah min 4. Kemudian ini xn tambah 1 nih harusnya ya, ini salah tulis ini. Ini xn tambah 1 adalah 2, maka kita 2/3 tambah 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 dikurang 3, hasilnya adalah 3. Ternyata ini bedanya udah tandanya ini 4 min 4 ini 3 ini udah tandanya berbeda ya. Hasilnya berarti kecil dari 0. Tandanya pasti negatif atau kecil dari 0. Nah, ini sudah tepat langkah pertama 1 2 dan 3-nya. Mana antara fungsinya ini sudah negatif, sudah nilai ini selisihnya ini sudah tepat 1. Nah, ini sudah tepat. Kemudian kita hitung XT-nya jadi XN tambah 1/2. Jadi XN kita 1 tambah 2 bagi 2, hasilnya 1/2. Ini 1/2 kita masukkan lagi ke fungsi ini. Ya. Yang ininya 1,5/3 tambah 1,5 kuadrat dikurang 3 kali 1,5 dikurang 3. Hasilnya nanti min 1,875. Kemudian kita kalikan fxt dengan fx1 yaitu ini ya. fx1 itu yang ini. Yang min nih yang 3 ya. Jadi kita kalikan ya. Oh, salah. Kita kalikan dengan fx1 itu ya ini. xn itu min 4. Hasilnya ternyata positif ya. Ini negatif jadi positif karena dia positif berarti lebih besar dari 0 sehingga xn yang baru pada baris kedua yaitu xt itu jadi nanti xt-nya adalah xn-nya jadi 1,5 sedangkan xn tambah satunya tetap 1,5 ini ya. xn tambah satunya tetap 2. Kemudian kita cek nilainya bahwa fxt-nya masih besar dari error tadi 0,001 sehingga proses berulang lagi caranya ya sehingga kita bisa melakukan proses yang sama sehingga pada ini contohnya ya ini kan ini positif xt kali fn ya xt ini masukkan ya tadi masukin seperti ini dalam contohnya ini xn tambah 1 dan 2 ini xt-nya adalah ini bagi 2 kemudian ini fn ini masukin ke persamaan tadi yang persamaan ini ya tadi udah kita ini juga dimasukin ke persamaan tersebut ini juga kemudian fxt dikali fn hasilnya positif maka fxt ini jadi fxn-nya. Sedangkan fn tambah 1 tetap 3. Kemudian ya, tetap ya. xn-nya tetap jadinya ini tetap berubah, yang berubah ininya. Setelah itu ini kita kalikan fxt dengan fxn negatif hasilnya. Ya kan? Ini kan fxt kali fn negatif positif hasilnya negatif. Kalau negatif berarti fxt-nya menjadi xn tambah 1 sedangkan xn-nya tetap. Kalau dia positif
Ya, ini XT-nya jadi XN, dan XN tambah 1 ini tetap. Ini masih positif, ini tetap juga. Ini positif, kalau negatif baru berubah lagi. Ini, ya. Ini tetap, ini berubah. Begitu seterusnya kita lihat FXT-nya. Ini mutlaknya kan ini masih negatif nih, tetapi masih besar dari 0,01. Ini udah positif tapi masih besar, kalau dimutlakkan ini semuanya masih besar dari 0,01. Pada iterasi ke-13 kita lihat bahwa nilainya 0,000047. Nah, ini sudah kecil dari 0,01 sehingga iterasi kita berhentikan pada iterasi ke-13 ya, sehingga akar dari persamaan ini kita peroleh XT-nya yaitu 1,732056. Ini jadi XT, jadi X-nya atau nilai akarnya, di mana FXT-nya 0,000047. Jadi dengan menggunakan metode biseksi ini, error 0,01 dibutuhkan 13 iterasi untuk penyelesaian persamaan tersebut, sehingga akarnya adalah ini. Nah, inilah metode bisection. Kemudian kita masuk ke metode kedua, yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson yaitu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperlihatkan slope atau gradien pada titik tersebut, di mana titik pendekatan Cn tambah 1 ditulis dengan rumus fungsi fxn per turunan dari fxn-nya. Jadi kita ininya ya, turunannya, di mana nanti kita menggunakan rumus seperti ini, jadi slope-nya ya. Beberapa sifat dari metode Newton ini adalah tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda, seperti bisection, konvergensinya lebih cepat, perlu menghitung turunan fungsi. Ini dalam metode Newton kita menggunakan turunan pertama ya. Ini sudah pernah kita pelajari tentang turunan. Kalau sudah lupa, silakan baca lagi materi tentang turunan. Langkah-langkah penyelesaian Newton method. Pertama, definisikan fungsi fx dan turunan pertamanya. Kemudian tentukan error dan iterasi maksimumnya sampai n. Iterasinya nanti kita tentukan sampai kita peroleh nilai fx-nya itu kecil, mutlak ini ya, mutlak fx-nya ini nanti kecil dari errornya, di mana nanti rumus x-nya itu adalah ini. Jadi xi tambah 1 akan dengan xi dikurang fxi per turunan pertama dari fxi. Jadi nanti iterasi akan berakhir diperoleh ketika nilai fungsi mutlak fungsi fxi itu kecil dari error. Jadi misalnya hasilnya itu apakah negatif atau positif, kita jadikan dia kalau mutlak berarti nilai selalu positif, kecil dari errornya. Contohnya soal seperti ini ya. Ini kalau dengan model persamaan biasa ini tidak bisa kita selesaikan, maka penyelesaiannya dengan metode numerik ini. Dengan metode Newton-Raphson ini, persamaan x dikurang x eksponen angkat min x sama dengan 0, kita pilih sembarang x0, yang lebih mudah itu dimulai dengan x0 sama dengan 0 ya. Ini cara yang maksudnya yang angka yang mudah dihitung. Jadi kita mulai dari x0 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya nanti ketika ini jadi x0, berarti fungsi fx kita kan ini. Ini dia fungsi fx. Kalau dia ini x0 sama dengan 0, berarti ini tinggal x-nya kita rubah dengan 0, kemudian jadinya seperti ini kan. Kemudian eksponen pangkat 0, itu asalnya 1, 0 dikurang 1, min 1. Ya. Kemudian turunan dari ini, fx ini adalah
ini kan turunannya 1. Kemudian epsilon ini kalau kita turunkan dia tetap epsilon min X. Kemudian ini minnya jadi ditarik ke depan, min kali min jadi positif. Maka 1 tambah eksponen pangkat min X. Kemudian kita cari juga turunannya dengan X0. Ya. Ini tinggal X-nya kita rubah jadi 0. Jadi 1 tambah eksponen pangkat min 0. Hasilnya kalau eksponen pangkat 0 hasilnya 2, maka ini 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan rumus ini ke bahwa nanti X1 nilainya akan sama dengan X0 dikurang Fx0 per turunan 1 Fx0. Jadi X0 tadi 0, ini Fx0 min 1 dibagi 2. Hasilnya adalah setengah. Ya, setengah atau 0,5. Kemudian ini kita sudah dapat X1, maka nanti Fx1 ini kita masukkan lagi ke ini ya, 0,5 ke persamaan ini. 0,5 dikurangi eksponen pangkat min X, ya. Hasilnya adalah, kalau kita menggunakan kalkulator, hasilnya min 0,106631. Ambil 6 belakang koma ya. Kemudian turunannya, kita gunakan rumusannya ini tadi, rubah ini jadi 0,5, hasilnya 1,60653. Kemudian kalau kita lihat, ini masih, kalau mutlaknya ini masih besar dari 0,05, maka kita lanjutkan mencari X2 ya. X2 nilai rumusnya seperti ini. Ya, ini 0,5 dikurangi ini dibagi ini, ya. Hasilnya 0,5631. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan ini dan ini, ya, kita rubah 0,56, ya, jadi dikurangi eksponen pangkat min 0,56 ini, ya, X2 ini, hasilnya adalah ini. Kemudian turunannya dengan rumusan ini kita rubah X-nya jadi nilai yang ini, hasilnya ini, ya. Jadi turunan pertama ini. Kemudian kita cari, kita lihat dari nilai ini, kalau kita mutlakkan ini masih besar dari 0,1. Ya, kan error kita tadi epsilon kita adalah 0,01 ya. Kemudian, dari soal ini nggak ditentukan ya. Tapi kita sampai ini ya, kita tetapkan misalnya errornya adalah, ini lupa ya mencantumkan errornya. Kemudian pada kita ini masih besar dari 0,01, kita rubah ini jadi X3 dengan rumusan seperti ini. Ini 0,56 nih hasilnya, 0,6 kurang ini dibagi ini. Hasilnya 0,567134. Ini dimasukkan ke fungsi ini lagi, hasilnya jadi Fx3, hasilnya min 1,96 kali 10 pangkat min 7, ini artinya ya. Atau ini 0, berarti 0, belakang komanya adalah 7 buah ya. 0,0000 sebanyak 7 buah, nolnya baru 196. Jadi ini sudah sangat kecil. Ya, sudah sangat kecil, maka ini sudah kecil dari error, misalnya dengan error 0,1%. Ya, ini sudah kecil sehingga angka persamaan X 0,567143, ya, itu ketika ini nilai ini menjadi angka persamaan dari model ini. Nah, itu menggunakan metode Newton-Raphson atau metode Newton ya. Inilah dua metode dengan menggunakan metode numerik, itu kita melakukan pengulangan atau iterasi sehingga sampai kita peroleh nilai errornya sangat kecil ya. Sehingga ini sudah sangat kecil dari errornya. Sama metode bisection juga seperti itu, kita bandingkan dengan errornya sampai dia sudah sangat kecil dari error yang kita tetapkan. Jika ada yang kurang paham dari materi hari ini, silakan tanyakan lewat WA Group
Demikian materi tentang metode numerik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.